Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang penyelidikan pola dalam matematik ya, seperti pada barisan gitu, atau jumlah n suku pertama barisan dan juga yang lain-lain. Nah, yang pertama misalnya pada barisan yang selisihnya tetap, misalnya kita ketahui barisan seperti ini ya. Oke, seperti ini. Atau kalau di sekolah biasa ditulis begini kan. Nah, biasanya ditanya berapa suku ke sekian, berapa suku ke 10, berapa suku ke n gitu ya. Nah, dalam hal ini selisihnya tetap atau bedanya tetap. Yang dimaksud selisih di sini adalah A2 kurangi A1, A3 kurangi A2, atau secara umum AN dikurangi AN-1 gitu. Misalnya itu semua tetap. Jadi kita sebut sajalah misalnya ini selisih atau beda. Ini misalnya semuanya tetap gitu ya, misalnya sama dengan B lah gitu. Maka untuk mendapatkan suku kesekian kita cari saja rumus suku AN-nya ya. Kita tuliskan begini, A1 kurangi A2 kurangi A1 sama dengan B kan gitu ya. A3 kurangi A2 sama dengan B, dan seterusnya sampai AN dikurangi AN kurangi 1 sama dengan B juga. Nah, ini ada berapa persamaan di sini? Ya, tentu ada sebanyak N kurangi 1 ya. Kalau semuanya kita jumlahkan, nah ini kan saling menghilangkan ya. Dan seterusnya begitu, sehingga kita peroleh AN kurangi A1 sama dengan ini ada sebanyak N-1 persamaan, semuanya B, ini kita jumlahkan jadi B dikali N kurangi 1 begitu. Maka dari situ kita peroleh AN sama dengan suku pertama ya, kita pindahkan ya, ditambah N kurangi 1 dikali B gitu. Jadi kalau contoh barisannya misalnya barisan aritmetika ya, kita kenal, diketahui barisan aritmetika. Jadi harus ada kata-kata barisan aritmetika yang berarti selisih antara AN dikurangi AN-1 itu tetap gitu ya. Diketahui barisan aritmetika. Misalnya 2, 5, 8, 11 dan seterusnya. Yang ditanya adalah berapa suku ke 100, atau langsung aja apa suku ke N-nya, apa rumus suku ke N. Kita lakukan dengan cara yang tadi itu ya. Nah, ini kan tadi selisihnya 3 nih. Jadi kalau begitu dengan cara seperti ini, kita peroleh A2 kurangi A1 sama dengan 5 kurangi 2 itu 3. A3 kurangi A2 sama dengan 3 dan seterusnya sampai AN 3 gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlahkan tinggal AN kurangi A1 sama dengan 3 kali N kurangi 1. Karena A1-nya sama dengan 2, maka kita peroleh suku ke N-nya adalah 3N kurangi 3. Ini kan berarti dikurangi 1 ya. Dikurangi 2, berarti ditambah 2. Sehingga ini jadi 3N dikurangi 1 gitu ya. Atau langsung juga masukkan ke sini boleh, karena diketahui suku pertama, suku kedua gitu ya. Masukkan aja ke sini untuk mendapatkan beda. Ya, untuk mendapatkan beda. Nah, setelah itu bagaimana kalau kita mau cari jumlah N suku pertama? Misalnya dari barisan ini, dari barisan itu ya. Dari barisan 2, 5, 8, 11. Nah, dalam hal ini kita pakai teknik yang dipakai oleh Gauss.
Oke. Misalnya kita mau tahu jumlah n suku pertama dari barisan 2, 5, 8, 11 dan seterusnya tadi. Karena n suku pertama pasti dia ada jumlahnya, gitu ya. Tapi kalau sampai tak hingganya ya nanti akan jadi tak hingga. Jadi kita misalkan aja si Sn-nya ini sama dengan tadi itu 2 tambah 5 tambah 8 dan seterusnya. Nanti sampai suku ke n-nya kan tadi 3n kurangi 1 gitu ya. Kemudian karena ini selisihnya tetap ya kita tulis Sn ini dengan urutan yang terbalik, kebalikannya gitu ya. Ini maka ini nanti 3n kurangi 2 gitu ya. Oh, bukan kurangi 2 dong. 3n ini ditambah 3n kurangi 4 berarti ya. Kurangi 4 dan seterusnya. Oh, ini. Maaf. Ini ya. Kemudian ditambah ya berikutnya 3n kurangi 7 ya. Jadi ini belakangnya ini 2. Kemudian kita jumlahkan. Ini kita peroleh 2Sn. Ini 2 ditambah 3n kurangi 1. 2 ditambah 3n kurangi 1 itu adalah 3n plus 1 gitu ya. Ini juga sama, 3n kurangi 4 ditambah 5 itu adalah 3n plus 1. 8 nanti ditambah 3n kurangi 7 dan seterusnya. Yang paling terakhir juga sama, 3n kurangi 1 tambah 2. Sehingga 3n plus 1-nya ini ada sebanyak n ya. Ada sebanyak n. Maka kita peroleh Sn sama dengan setengah n 3n plus 1. Nah, secara umum nanti si Sn ini sebetulnya tinggal kita hitung aja. Suku pertama ditambah suku terakhir kan An ya. Karena dikelompokkan seperti ini ya dikalikan dengan n per 2 gitu. Sehingga kalau ditanya berapa jumlah 100 suku pertama itu ya tinggal dimasukkan ke sini. Jadi kita peroleh polinom berderajat 2. Itu. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa melakukan untuk barisan yang rasionya tetap, rasio tingkat pertamanya tetap ya, yang kemudian kita sebut sebagai barisan geometri. Jadi untuk barisan geometri tadi ya. Nah, misalkan seperti ini barisannya ya kita notasikan sama aja. Ini tapi rasionya tetap. Jadi maksudnya rasionya tetap A2 dibagi A1 itu sama dengan kita sebut saja R gitu ya. A3 dibagi A2 juga R gitu ya, dan seterusnya sampai AN dibagi AN kurangi 1 sama dengan R. Jadi ada sebanyak N-1 buah persamaan. Nah, kalau tadi dijumlahkan, sekarang kita kalikan. Ini semua kita kalikan ya. Maka akan saling menghilangkan nih. A2 dibagi A2, A3 nanti dibagi A3. Sehingga akan kita peroleh jadi A2 bagi A1 gitu ya, dikali A3 bagi A2 dikali kelebihan titiknya dikali AN kurangi AN kurangi 1 sama dengan R kali R sebanyak N kurangi 1. Jadi kita peroleh begini gitu ya. Karena nah ini dalam hal ini suku-sukunya tidak boleh 0. Jadi kita bisa
buat begitu sehingga AN dibagi A1 sama dengan R pangkat N kurangi 1. AN sama dengan A1 dikali R pangkat N kurangi 1. Jadi kalau misalnya barisannya seperti ini, 1/3 misalnya ya, 1/9 gitu. Berapa suku ke N-nya? Nah, ini sudah terlihat. Dalam hal ini R-nya itu kita sebut tadi rasio ya, 1/3 ya. Jadi AN-nya adalah A1-nya 1, kemudian 1/3 dikali pangkat N kurangi 1, atau ini bisa kita tulis sebagai 3 pangkat N kurangi 1 gitu. Jadi secara umum ya seperti ini rumus suku ke N-nya. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari jumlah N suku pertama?